Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk materi pada hari ini, sudah sangat baik sekali ya pemaparannya. Saya akan jelaskan mungkin inti dari pembahasan kita pada hari ini sebenarnya terkait dengan ini, ntar ya. Oh, bukan yang ini. Sudah belum saya buka ya, ntar ya. Ini ya makalahnya ya. Iya, Ibu. Dalam Islam itu ada 3 jenis tadi pernikahan ya. Yang pertama itu adalah pernikahan yang sah untuk dilakukan, yang kedua pernikahan yang fasid, yang ketiga pernikahan yang batil ya. Tadi memang ada kadang-kadang kita merancu ya dalam memaknai apa sih pernikahan yang fasid dan yang batil itu gitu ya. Kalau pernikahan yang sah itu sudah kita tahu ya, sudah jelas ya, yang sesuai dengan syarat rukunnya. Kalau rukun itu yang esensinya, adanya laki-laki, adanya perempuan, kemudian adanya wali, adanya ijab kabul, itu rukunnya. Sedangkan syarat-syaratnya itu adalah misalnya adanya keridoan, itu kayaknya minggu lalu udah kita bahas ya, terkait syarat dengan rukunnya. Itu pernikahan yang sah. Nah, ada memang pernikahan yang tidak sah gitu ya. Apakah tidak sahnya itu terkait dengan syaratnya atau dengan rukunnya? Memang ulama membagi pernikahan yang tidak sah itu menjadi pernikahan yang fasid dengan pernikahan yang batil gitu ya. Meskipun tidak semua ulama seperti itu. Seperti misalnya Imam Syafi'i, beliau tidak menggolongkan menjadi fasid dan batil ya. Beliau hanya mengatakan pernikahan yang sah dan pernikahan yang tidak sah. Kalau pernikahan yang sah berarti syarat rukunnya sudah cukup semuanya. Sedangkan pernikahan yang tidak sah berarti yang syarat rukunnya yang tidak cukup. Kalau kita lihat memang ya buku-buku fikih misalnya, terutama ya kalau punya Wahbah Zuhaili, itu kadang-kadang kita itu agak rancu ya terkait dengan rukun dan syarat. Karena memang para ulama di situ juga masih berbeda pendapat terkait syarat rukun tersebut. Jadi ada yang menggabungkan keseluruhannya, jadi tidak menggunakan syarat dan rukun. Pokoknya ada yang tidak boleh gitu ya, yang tidak boleh dilaksanakan dalam pernikahan. Ada yang kemudian membaginya rukun dan syarat. Kalau rukun itu tadi sudah disebutkan, sesuatu yang esensial, secara esensial. Sedangkan syarat itu adalah syarat-syarat dari sahnya sebuah pernikahan yang bukan esensinya. Makanya kalau yang selain Imam Syafi'i, itu membagi lagi nanti pernikahannya menjadi pernikahan yang fasid dengan yang batil. Kalau pernikahan yang fasid, maka pernikahan tersebut pernikahan yang tidak mencakup syarat-syarat pernikahan. Jadi yang bukan esensinya. Makanya dia itu masih punya konsekuensi pernikahan. Jadi kalau pada pernikahan yang fasid misalnya seorang anak yang dinikahkan dalam keadaan terpaksa gitu, itu kan tidak ada khiyar di situ. Kalau syarat kan harus ada khiyarnya kan. Atau misalnya adanya apa tadi syarat-syaratnya disebutin di sini ya. Coba kita lihat. Syarat pernikahannya misalnya tidak menggunakan kalimat tazwij, jadi menggunakan kalimat yang tidak menunjukkan pada pernikahan. Atau misalnya saya nikahkan kamu tahun depan gitu ya. Saya akan nikahkan kamu dengan anak saya pada tahun yang akan datang, itu kan ada tawakufnya, ada maukufnya di situ. Nah, ini juga tidak sesuai dengan syaratnya, syarat dalam pernikahan. Nah, kalau dalam syarat pernikahan ini berarti pernikahannya itu tidak boleh ada hubungan seksual, tidak boleh kemudian diteruskan sebelum diperbaharui menjadi pernikahan yang sah. Karena syaratnya tadi tidak mencukupi. Ini kalau yang nikah fasid nih ya. Tapi ketika kemudian terjadi sebuah pernikahan, maka konsekuensi pernikahan itu terjadi. Misalnya ya, ada orang melakukan pernikahan yang fasid. Misalnya dia tadi ya dengan syaratnya kurang lengkap lah. Kemudian misalnya sudah hamil gitu ya, maka si anak tersebut nanti tetap dinasabkan kepada bapaknya, kepada si laki-laki yang menikahi si perempuan ini. Atau misalnya nafkah, itu tetap ada konsekuensinya, tetap ada konsekuensi pernikahan sebagaimana pernikahan yang sah.
Atau misalnya ketika dia diceraikan ya karena dia pernikahannya fasid, maka dia tetap harus menjalankan iddah. Itu kalau pernikahan yang fasid menurut mazhab selain Syafi'i ya. Kemudian kalau pernikahan yang batil, beda lagi. Kalau pernikahan yang batil ini adalah pernikahan yang rukunnya itu tidak mencukupi. Tadi kan kalau rukun itu ada, kalau yang Imam Hanafi itu rukun itu cuma satu ya. Beliau itu ijab kabul. Jadi tidak sah ijab kabulnya. Dengan kenapa? Karena ada yang tidak tercukupi syarat-syaratnya begitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke syarat lagi. Nah, kalau menurut pendapat mazhab yang lain, kalau yang tidak rukun itu namanya disebutnya pernikahan yang batil atau pernikahan yang haram ya, yang tidak boleh. Nah, pernikahan ini ketika nanti terjadi, maka konsekuensi pernikahannya itu tidak ada. Tidak seperti yang pernikahan fasid. Jadi kalau orang yang pernikahan batil, maka dia tidak berhak untuk menggauli istrinya. Kemudian kalau nanti anaknya hamil, tidak dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian kalau misalnya nanti dia menikah, tidak wajib untuk memberikan nafkah. Itu pernikahan yang batil. Karena kalau pernikahan batil itu dia masuknya itu ke pernikahan yang haram ya, yang diharamkan. Seperti misalnya menikahi istri orang lain kan tidak boleh. Kemudian misalnya menikahi perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi atau dan lain-lainnya ya. Jadi ada perbedaan pada konsekuensinya dan kemudian penyebabnya bagi sebagian pendapat ulama. Kalau kita ambil Imam Syafi'i tidak menggolongkan ke pernikahan fasid yang batil ya. Dia hanya mengatakan pernikahan yang sah dan pernikahan yang tidak sah gitu. Nah, kemudian pernikahan yang tidak sah kalau menurut Syafi'i atau pernikahan yang batil sebenarnya kalau kita lihat dari pendapat mazhab yang lain ya, ini ada beberapa pernikahan jenisnya. Yang pertama adalah pernikahan shighar. Apa itu pernikahan shighar? Pernikahan shighar ini adalah dengan menggabungkan dua akad dalam pernikahan. Pernikahan shighar ini adalah pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah dulu ya. Jadi merupakan budaya bangsa Arab di mana mereka ini ketika menikah, misalnya ada dua orang bersahabat. Kemudian dia mengatakan, saya akan nikahkan anak kamu dan kamu harus menikahkan anak kamu dengan saya. Biasanya itu dengan tidak menggunakan mahar biasanya ya. Tapi sebenarnya di sini yang tidak diperbolehkan itu bukan pernikahannya. Karena kan dua-duanya ini sebenarnya halal-halal aja ya. Selama tidak ada hubungan nasab kan boleh menikah. Nah, yang tidak boleh ini adalah karena ada dua akad. Karena tadi kan dia bilang, saya akan menikahi anak kamu dengan syarat kamu menikahi anak kamu dengan saya. Itu kan berarti kan dia ada dua akad tuh, pernikahan anak dia dengan pernikahan anak sahabatnya. Nah, dalam jual beli, dalam Islam termasuk dalam akad pernikahan yang tidak dibolehkan. Jadi yang boleh bagaimana? Yang boleh pertama nikahin dulu, ya nikah dulu dengan anak teman kita. Nah, setelah itu setelah berapa lama baru ada akad yang baru dan itu pun harus membayar maharnya gitu ya. Pernikahan shighar ini budaya di bangsa Arab ini sudah tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah itu adalah pernikahan li ajli musamma dengan waktu yang telah ditentukan gitu ya. Jadi pernikahan mut'ah ini kalau di Syiah ini masih diperbolehkan ya. Nah, yang perlu adik-adik ketahui bahwa pernikahan mut'ah ini bukan disunnahkan oleh Islam ya, bukan dimulai oleh orang Islam, bukan. Jadi pernikahan mut'ah ini adalah pernikahan yang menjadi budaya bangsa Arab dulu. Jadi orang-orang zaman dulu itu pada bangsa Arab mereka biasa kawin mut'ah. Nah, kemudian ketika Islam datang itu tidak langsung diharamkan. Baru kemudian diharamkan ya beberapa waktu kemudian setelah orang-orang Islam sudah mulai kuat keimanannya. Jadi bukan berarti Islam itu membolehkan mut'ah. Ini awalnya memang sudah menjadi budaya pada bangsa Arab. Kalau adik-adik pernah baca tuh sejarahnya Abdul Muthalib ya, kakeknya Nabi Muhammad. Itu kan beliau kan dari istrinya yang kawin mut'ah ya. Jadi kan si Muthalib ini bapaknya Abdul Muthalib jadi dia ini suka berpindah-pindah. Jadi seorang yang sangat luar biasa lah di kaumnya dan suka mengembara gitu, berpindah-pindah. Nah, di suatu tempat sebuah kabilah dia bertemu dengan seorang perempuan, kemudian dia mut'ah, dia menikah mut'ah. Nah, kemudian setelah itu dia kembali lagi ke kaumnya di Quraisy ya, di Mekah. Nah, setelah kemudian anaknya sudah lumayan besar gitu ya, tapi belum balik, kemudian si laki-laki ini si anaknya Muthalib ini kemudian dibawa ke Mekah. Nah, disangkanya oleh penduduk Mekah itu tuh budaknya Muthalib, makanya disebutnya Abdul Muthalib. Padahal itu adalah dari hasil pernikahannya yang mut'ah ya dengan perempuan lain. Artinya ini sudah menjadi budaya bangsa Arab. Justru Islam itu mengharamkannya setelah kemudian dilihat adanya mudarat di sini. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya gini adik-adik ya. Ulama itu ketika menentukan sebuah hukum itu biasanya melihat kepada apa sih manfaatnya.
atau apa sih mudorotnya gitu ya, apa sih kiasinya seperti apa gitu. Maka misalnya bisa kita katakan pernikahan mut'ah ini, kalau menurut saya nih ya, menurut saya, tapi ini bisa jadi salah ya. Kayak misalnya gini, orang yang menikah itu niatnya itu bukan untuk menikah, tapi niatnya itu hanya untuk menghalalkan hubungan seksual. Tapi kemudian di dalam hatinya dia tidak ada keinginan untuk serius untuk menikah, gitu ya. Sehingga kemudian nikah cerai. Kayak artis Indonesia tuh, siapa? Vicky Prasetyo. Itu kan nikah, masa orang nikah sampai 20 kali itu saya bingung itu. 22 kali apa pas si gladiator itu kan bingung itu dia nikahnya itu bagaimana kok bisa sampai puluhan kali begitu, nikah setahun, nikah 6 bulan, nikah 3 bulan, itu kan berarti tidak ada keseriusan. Ketika dia menikah itu tidak ada keinginan untuk berbuat serius ya walau alam sih ya hati orang, tapi kita melihat track recordnya kok seperti itu, maka itu juga bisa dikategorikan. Jadi orang menikah itu hanya untuk menghalalkan hubungan seksual tanpa ada keinginan untuk menikah berkelanjutan gitu ya. Padahal kan yang namanya orang menikah itu kan cinta paling cuma setahun 2 tahun ya, setelah itu kan komitmen bukannya cinta lagi. Makanya makanya heran kalau ada orang sampai menikah berkali-kali seperti itu. Ini pernikahan mut'ah. Kemudian pernikahan orang yang ihram tadi sudah dijawab ya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu, kata Nabi. Tidak boleh menikah dalam keadaan ihram, wa la yunkahu, tidak boleh menikahi orang, jadi menjadi wali pun tidak boleh. Wa la yakhtubu, tidak boleh mengkhitbah, melamar orang dalam keadaan ihram. Nah, kalau ada orang yang mau menikah di Masjidil Haram boleh ya, tapi jangan dalam keadaan ihram, pokoknya jangan ketika umroh atau haji. Mungkin karena fokus ya, ketika kita ihram itu kita tidak menginikan permasalahan dunia ya, jadi yang kita fokuskan itu adalah akhirat. Kemudian pernikahan dengan beberapa akad, ini maksudnya kayak nikah syighar itu bisa termasuk, atau misalnya pernikahan menikah sambil berhutang misalnya, atau nikah sambil apa gitu, pokoknya ada 2 akad lah di situ ya. Atau nikah dengan membayar hutang, jadi misalnya saya nikahkan anak saya tapi syaratnya hutang saya harus lunas ya gitu, itu tidak boleh, itu menikah dengan beberapa akad. Kemudian pernikahan perempuan yang sedang beridah dan istibro dari suami. Istibro di sini artinya memastikan kandungannya itu tidak ada anak ya, itu istibro dari kata baroah, bersih. Misalnya kalau yang tidak ada idahnya, budak misalnya. Untuk budak, meskipun tidak ada idahnya, tapi harus dipastikan dia itu istibro. Jadi tidak ada anak di situ. Kalau idah itu memang kan esensinya istibro ya, kalau idah ya. Idah itu kan esensinya adalah supaya meyakinkan tidak ada anak di dalam kandungan si perempuan. Memang kalau zaman sekarang ini ada pertanyaan begini, Ustazah, Ibu gitu. Kalau idah itu kan esensinya untuk istibro ya. Bagaimana kemudian kalau yang zaman sekarang itu loh, zaman sekarang itu kan orang tidak perlu menunggu 3 bulan, tidak perlu menunggu 3 kali suci. Bisa misalnya pergi ke dokter kandungan, dilihat kandungannya ada anaknya atau enggak gitu ya. Itu kalau misalnya sudah ketahuan tidak ada anaknya, boleh tidak menjalankan iddah? Itu sekarang ada pertanyaan seperti itu. Karena memang esensi iddah itu adalah istibro tadi. Nah, kita jawab bahwa ya betul, memang iddah itu istibro. Tapi hal tersebut sudah diwajibkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu ya harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Meskipun esensinya mungkin sudah jelas ya kalau memang kita tidak hamil. Ada sebuah penelitian itu ya, saya lupa tuh penelitian siapa yang meneliti ya, tapi orang barat ya, di mana katanya gini, perempuan itu di kemaluannya, di vaginanya itu baru siap untuk menerima sperma yang lain itu setelah 3 bulan, paling tidak 3 bulan. Jadi kalau perempuan itu dia menikah ya baru benar-benar bersih dari sperma satu orang pria itu setelah jangka waktu 3 bulan. Karena kan sperma itu kan dia masih bisa hidup ya di dalam kemaluan kita. Nah, makanya kalau kita lihat dari hasil penelitian ini berarti ya subhanallah ya 3 bulan itu ternyata memang waktu yang tepat sekali ya untuk perempuan sebelum dia menikah dengan orang lain gitu. Selain itu kan ya pasti ya kalau perempuan itu ada tuh hadis ya, tidak boleh seorang itu bersedih lebih dari 3 hari ya, kecuali perempuan ya. Perempuan itu bolehlah dia menata hati, karena kita kan makhluk berperasaan ya, makhluk halus, genderuwo, makhluk halus ya, makhluk yang punya hati ya, sehingga kemudian tidak semudah itulah memasukkan habis satu laki-laki pergi kemudian tiba-tiba
datanglah laki-laki yang lain. Itu tidak semudah itu. Beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu memang mereka lebih rasional. Ya. Nah, 3 bulan ini cukup lah ya untuk menata hati, menata anak-anak, menata keluarga gitu ya. Kemudian dan lain-lainnya, menikah lagi. Nah, yang salah itu di Indonesia. Kalau di Indonesia itu aneh ya. Kalau ada janda kawin lagi dicemberutin. Padahal yang namanya janda itu harus kawin lagi. Di dalam syariat kita ya, dalam sunnahnya Nabi itu setiap janda ya, janda-janda perang yang suaminya meninggal itu akan dinikahi oleh para sahabat untuk menjaga nama baiknya dan menanggung hidupnya. Cuma kalau di sini itu dibilangnya janda gatel apa gitu ya. Padahal halal. Kemudian pernikahan dengan perempuan yang ragu akan kehamilannya sebelum habis masa iddah. Nah, ini tadi harus iddah dulu ya. Pernikahan seorang muslim dengan perempuan non muslim ini juga meskipun ada ya yang mengatakan boleh kita biah menikah dengan muslim, laki-laki muslim, tapi ini pendapat yang salah ya, pendapat yang kholaf ini mengatakan tidak boleh. Kemudian pernikahan dengan pindah satu agama kepada agama lain. 9 pernikahan muslimah dengan laki-laki non muslim. Ini sudah ya. 7, 9 ini saling keterkaitan, terkait. Nah, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan ya. Masalah pernikahan pada waktu ihram sudah dijawab, ada hadisnya. Kemudian jelaskan pernikahan fasid dan batil, itu sudah ya. Ini menurut yang non Syafi'i ya, membagi menjadi fasid itu yang tidak memenuhi syaratnya, intinya begitu. Kalau batil itu yang haram, yang tidak memenuhi rukunnya. Itu rukun itu adalah yang esensinya rukun, sedangkan syarat-syarat itu yang menopang rukun tersebut. Kayak misalnya kalau rukun itu kan kalau ijab laki-laki, perempuan, wali itu nggak akan terlaksana kalau tidak ada kalau salah satunya kurang. Sedangkan kalau syarat-syarat ini lebih ke usia pernikahan yang mendukungnya. Nah, kalau fasid, kalau syarat, jadinya nanti nikahnya kalau tidak terlaksana jadi fasid. Kalau rukun tidak terlaksana maka jadi batil. Nah, kemudian hukum pernikahan ini sudah dijelaskan ya, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada mubah, ada makruh ya, 5 ya. Jadi sudah dijelaskan. Termasuk ini hukum poligami ya. Jadi kalau ada orang bertanya, apa sih hukum poligami? Ya tadi, hukum poligami itu ada 5. Ada wajib, kalau misalnya si istrinya itu, misalnya suaminya tinggi ya, libidonya tinggi. Maka dia harus nikah lagi tuh, kalau nggak nikah lagi nanti berzina, ya karena istrinya nggak bisa memuaskan dia. Itu wajib jadi poligami. Bisa juga jadi apa? Sunnah. Kalau memang misalnya istrinya sudah redo, sudah kemudian ada orang yang mau dibantu, bisa dibantu, suaminya bisa membantu. Kemudian bisa mubah, ya kalau tidak ada masalah, ya masalah nggak ada, manfaat juga biasa aja, itu mubah. Tapi bisa juga menjadi makruh, ya ketika misalnya ada terjadi mudorot yang menyebabkan kepada istri tersakiti misalnya, atau bahkan menjadi haram misalnya. Ketika apa? Ketika misalnya pernikahan gara-gara itu misalnya hancur pernikahan, kemudian anaknya tidak tertolong, mudorotnya jauh lebih besar, menjadi haram. Kemudian perbedaan pernikahan sah, fasid, batil tadi sudah ya. Kalau sah itu cukup syarat rukunnya. Kalau fasid itu tidak cukup syaratnya. Kalau batil itu tidak cukup rukunnya. Kemudian ini saya nggak paham tadi ya, yang tidak kafaah. Tidak kafaah menurut Syafi'i apa ya? Yang pertanyaan yang tadi ada khiyar-khiyar gitu. Tidak kafah. Maksudnya tidak kafaah mungkin ya, bukan tidak kafah ya. Kalau Syafi'i kan memang kafaah itu wajib hukumnya. Jadi orang menikah itu perempuan harus melihat kepada kafaahnya. Berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau Syafi'i itu kalau perempuan kaya menikah dengan orang miskin, Syafi'i nggak ngasih. Ya, meskipun tidak lantas mengatakan pernikahannya fasid atau batil, enggak. Tapi wajib dia bilang. Atau misalnya perempuan yang beragama, suaminya tidak agama, kalau Syafi'i tidak ngasih, wajib. Ya, meskipun tidak ada konsekuensi pada akadnya nanti. Kalau yang mazhab yang lain kan tidak. Mazhab lain itu hanya pada masalah agama saja. Kemudian rukun syarat sudah ya, apalagi? Ini rukun syarat Adik ya. Ini kadang-kadang kita emang kalau baca ya di kitab-kitab itu beda-beda rukun syarat. Nggak usah di kitab deh, di internet yang gampang gitu ya. Itu beda-beda. Ada yang mengatakan rukunnya cuman ijab kabul, ada yang syaratnya itu banyak, ada yang tidak membedakan antara rukun syarat gitu ya. Gantung mazhabnya.
Memang kalau kita pakainya yang Muhammad Zuhairi ini, kita agak bingung karena dia kan bagusnya itu kayak Syarah Muhazzab punya Imam Syafi'i ya, jadi lebih fokus ke apa namanya ke mazhabnya. Baik, ada pertanyaan untuk saya? Ibu, izin bertanya. Jadi pernikahan fasid itu bisa tergolong pernikahan sah atau gimana, Bu? Tidak Karena boleh, tidak tadi, boleh. tapi masih ada konsekuensi pernikahan tadi, Iya, makanya saya agak bingung. iya. Jadi harus tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh berhubungan intim, tapi ketika misalnya udah kejadian gitu ya, gimana ya istilahnya ya, contohnya ya di masa kini ya, misalnya ada orang menikah ya, tidak menggunakan wali, itu kan kalau menurut Hanafi boleh ya. Ini kalau ini benar ada di tempat saya nih ya. Jadi ada orang pulang S2 dari Mesir, dia merasa dirinya dia itu udah rosyid. Memang kalau yang rosyid ini, kalau menurut mazhab Hanafi, itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Tapi kalau menurut jumhur itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadis, nah nikahan illa biwalin wasyahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi, dua orang saksi yang adalah yang bisa dipercaya ya. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi sah pernikahannya. Tapi kalau kita melihat pada mazhab yang lain itu nikahnya itu dia masuk ke yang tidak boleh gitu ya, yang apa yang batil ya berarti ya, karena kan rukun. Itu juga rukun kalau kita ambil yang Hanafi cuman ijab kabul aja. Kalau yang lain mengatakan itu syarat. Wali itu syarat. Jadi masuknya ke fasid. Jadi masuknya ke tidak sah gitu. Kalau Imam Syafi'i dia tidak menggolongkan sih fasid batil itu karena memang apa ya penyebutannya apa klasifikasinya itu agak berbeda-beda, banyak perbedaan di kalangan ulama. Tapi kalau dia jatuhnya itu ke fasid, nikahannya itu tidak sah, tapi ketika kemudian dia menikah, dia hamil, maka dia ini apa nasab anaknya itu masih ke bapaknya gitu loh. Karena kan hanya syaratnya aja ya, bukan esensinya. Kalau yang rukun itu kan esensi banget kalau rukun ya. Kalau kita ambil yang jumhur, rukun itu kan ada 4 kan. Kalau tadi wali, kalau tadi yang saya sebutin contohnya itu ke batil ya, bukan ke fasid, mohon maaf. Jadi kan kalau rukun itu kan ada 4, ada wali, ada laki-laki, perempuan, kemudian dengan akadnya. Kalau itu kan esensi banget ya. Misalnya begini, misalnya ada seorang perempuan, laki-laki menikahi ibunya gitu ya. Itu kan berarti kan dia masuknya tidak masuk ke rukun, ya kan? Rukunnya tidak terpenuhi kan, karena menikahi ibunya. Si perempuan ini tidak boleh dinikahi. Tadi kan ada 4, laki-laki, perempuan, ijab kabul, wali. Nah, berarti pernikahannya itu batil, haram. Karena pernikahannya itu haram, maka ketika konsekuensi pernikahannya nih, ketika dia menikah, tidak ada anaknya tidak dinasabkan kepada bapaknya. Tapi kalau yang pernikahan karena fasid atau syaratnya aja yang kurang, itu sebenarnya kan dia boleh menikah, tapi tidak sempurna syarat-syaratnya. Itu maka sebenarnya tidak boleh juga atau harus diperbaharui atau dipisah. Nah, tapi ketika nanti terjadi sesuatu seperti hamil atau nafkah, konsekuensinya tetap ada dalam pernikahan, gitu ya. Itu kalau selain Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i dia pokoknya sah tidak sah gitu aja. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Kalau yang pernikahan yang haram tadi itu masuknya berarti ke batil ya, kan yang batil. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau misalnya orang udah menikah nih, Bu. Misalnya udah menikah, terus habis itu mereka cerai nih, Bu. Apakah itu pasangannya bukan jodohnya mereka gitu, Bu? Atau gimana kalau misalkan cerai gitu? Itu berarti jodoh di dunianya sudah habis ya. Jodohnya sudah habis. Jodoh dunia, jodoh akhirat itu kan jodoh dunia, jodoh kan ada 2 ya. Ada jodoh dunia, ada jodoh di akhirat. Kalau jodoh di akhirat itu ya pastilah jodoh yang biar katanya sih kata para ulama yang sampai meninggal gitu ya. Pernah dengar nggak penjelasan Quraish Shihab? Ini saya dengar dari Quraish Shihab ya.
yang meninggal itu adalah jodoh akhirat dia. Itu kalau suaminya itu satu. Ya. Tapi kalau suaminya itu dua, seperti kasusnya Umi Salamah, karena suatu ketika ya Umi Salamah ini adalah istri yang sangat mencintai Rasulullah, mencintai suaminya, Abu Salamah. Maka ketika si Abu Salamah ini meninggal, kata Umi Salamah ini dalam hatinya itu dia ragu-ragu gitu. Ada nggak ya laki-laki yang sebaik Abu Salamah? Kayaknya emang nggak ada. Jadi dia itu udah pengen, udah nggak mau nikah lagi lah, kecuali sama Abu Salamah ya. Nah, ketika kemudian Rasulullah meminang Ummu Salamah ya, masih Ummu Salamah kemudian menikah dengan Nabi ya. Kemudian dia bertanya, Ummu Salamah bertanya, kalau ada orang yang punya istri suami lebih dari satu, nanti di akhirat itu jodohnya yang mana? Kata Rasulullah yang paling baik akhlaknya, gitu kan. Jadi nanti pasti memilih, dipersilakan untuk memilih itu di akhirat. Nah, kalau di dunia berarti ketika orang sudah dia bercerai, berarti sudah habis jodohnya. Bukan tidak berjodoh ya, jodohnya sudah habis. Gitu. Adapun nanti dia jodohnya itu nanti di akhirat dia atau bukan. Kalau dia tetap hidup, kalau berdasarkan pendapatnya Pak Quraisy itu dia bukan jodohnya. Jadi jodoh yang di akhirat itu yang sampai meninggal, atau kalau ada 2, 3 yang paling baik akhlaknya. Gitu. Jodoh ya, tapi udah habis jodohnya. Jangan lah ya, jodoh tuh kalau bisa satu aja. Pakai habis-habis, karena kadang gini ya, ada orang pacaran aja itu ini loh susah gitu untuk move on ya, ngelupain apa gitu ya. Apalagi ya menikah. Makanya kan pernah ya ada seorang sahabat menikah, kemudian Rasulullah bertanya, istri kamu itu janda apa perawan? Terus katanya janda gitu. Kata Rasulullah, kenapa kok kamu tidak memilih yang perawan? Perawan itu kan lebih apa namanya? Kamu bisa bermain-main dengan dia, katanya Nabi seperti itu. Kemudian kata si laki-lakinya lebih banyak kasih sayangnya. Nah, para ulama mengatakan kenapa kok Nabi itu memerintahkan untuk menikah dengan yang perawan? Apakah janda tidak berharga? Kira-kira kayak begitu. Nah, jawabannya adalah bukan karena janda itu tidak baik, bukan. Tapi seorang perempuan kalau dia sudah pernah menikah dengan orang lain, kemudian menikah lagi, itu tidak seperti orang yang cuma menikah dengan satu orang gitu ya. Karena ada orang yang dia banding-bandingkan gitu ya. Ada mungkin dia lebih cinta sama suaminya yang pertama. Ya beda lah. Kalau kita nikah cuma sama satu orang, ya udah jelek, baik jeleknya, cakepnya, gantengnya, jeleknya, apanya itu ya udah kita yang tahu gitu. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke ya, moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sen yang telah menambahkan. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup diskusi pada hari ini. Selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup diskusi pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Saya Agni Olizakia sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum.